Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tara Arts Network. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu Bang, untuk membuat film yang bagus, apakah perlu gear yang bagus juga? Ada teman saya yang bilang soalnya nggak perlu gear, yang penting itu skill. Jadi yang mana benar? Kita akan bahas bersama. Ini perlu apa, Pak? Perlu apa? You only need my heart because you left my heart. Sinting. It's San Francisco. Gitu aja usah. Ditelepon mama, apaan kita ditelepon mama? Cupu, dah cupu Lu ngelapor cupu mak lu. lu. Gitu aja lu lapornya lu. Baru begitu cupu lu. Kalau lu lapor lagi nih. Lebih baik lu berhenti sekarang sebelum gua panggil penjaga gua. Ngerti? Penjaga. Selama ini lu masih pakai babysitter, pakai hansip, sekarang denger ya. aja Anak pakai mami, security. anak mami aja. Anak mami sekalian panggil mami lu terus sampai gitu, panggil mami lo sekalian. Penjaga apa, Penjaga. Oke teman-teman, jadi ada banyak pertanyaan dan banyak juga jawaban, ya kan? Ada yang nanya, Bang, apa benar kalau mau bikin film itu perlu gear ini, gear anu, gear itu? Ya kan? Lalu ada juga banyak jawaban. Ada yang bilang, ya iyalah, gear tuh penting bro. Tanpa gear gila muncrat kemana-mana, ngomong-ngomong gue tadi ngomong. Tanpa gear tuh lu gak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi ada juga yang menjawab, tidak perlu gear, yang penting tuh skill lu. Ya kan, gear itu fokus satu, lalu kemudian depannya hanya skill kamu perlu dikembangkan lala lili. Oke, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Dari pengalaman saya sendiri, yang kamu butuhkan sebenarnya adalah yang Anda butuhkan sebenarnya adalah dua-duanya. Oke, kalau begitu sampai sini saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nggak bercanda ya. Jadi oke, serius. Jadi kenapa saya jawab kita penting untuk memiliki dua-duanya? Ya kan? Kita penting untuk mengimprove skill kita. Kita juga sangat penting untuk mengimprove gear kita. Ya kan? Jadi kita update gear, update skill juga. Kenapa begitu? Karena emang kenyataannya begitu. Itu satu. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Dan juga berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi sebagai contoh, sekarang tahun 2017 nih, di mana video ini diupload, ini tahun 2017. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton dari tahun 2076, saya cuma mau stand dong, ini tahun 2017. Ya. Di tahun 2009, lebih mundur lagi sebenarnya 2008 sebenarnya. Kita itu awal-awal mulai tertarik dengan dunia videografi itu adalah 2008, di mana kita memiliki sebuah toko sulap online. Dari toko sulap online itu kita promoin sulapnya dengan cara membuat video di YouTube. Untuk buat video pastinya perlu kamera ya kan. Kamera apa yang kita pakai? Ini adalah kamera legend. Ya kan? Tidak saya jual, tidak saya kemana-mana kan. Saya formalin, saya taruh di lemari. Tidak ada kamera itu, tidak ada Tara Arts dan Gemas Show. Tidak ada kamera ini, tidak ada Tara Arts ya. Tidak ada sama sekali. Ini adalah Olympus FE190. Ya. Ini dari zaman empu gandring bikin keris sampai bikin laptop sekarang ya. Masih saya simpan di kamera. Nah, ini adalah kamera pertama yang saya gunakan. Kalau mau jujur, kalau mau teman-teman mau tahu kualitas seperti apa, seperti ini. Kita mau ada laptop gimana aja mas? Laptop dari kamera ini saya taruh di bilang wih gila Ya, kalau teman-teman bandingin itu dengan kamera sekarang, bahkan dengan smartphone yang harganya cuma berapa ya? 100.000 juga ada pak smartphone yang sekarang. Serius lu, smartphone 100.000? Yang layar pecah
Kan yang penting kameranya bisa Iya sih, bagus. second kamera pecah 100.000 Pak ya. Lebih bagus seperti ini Pak. Asal lu tahu. Ini, aduh, ini resolusinya masih VCD 320x240 dan VCD-nya pun bukan VCD, kan ada resolusi VCD tapi bagus gitu, jernih. 480. Anjir lebur. Ini 240. Ini kacau, kayaknya kacau. Untuk masa itu aja tahun 2008 termasuk ketinggalan zaman kalau menunjuk kamera ini. Tapi, nah ini kita dari ngomong ini kan gear nih, tapi separuhnya ada juga dari segi skill dan ibaratnya diri kita gitu ya. Niat batin, Pak. Niat batin, Pak. Bahasa dalam dia nih. Niat batin gitu ya, Pak. Bener. Motivasi dulu, ya kan? Beneran ini ngomong. Beneran ini. Jadi pada saat itu kita nggak mikir, oh mau gearnya apa, kayak lakuin aja dulu. Asik. Misalnya teman-teman ada yang di posisi dimana sekarang yang saya lagi ceritain ini, yaitu nggak ada ya apa adanya, Cuma apa punya adanya HP, dan misalnya. adanya apa gitu kan? Nah. Adanya apa nih? Misalnya kamera HP, lakuin aja teman-teman. Gitu. Jadi pada saat itu saya hanya punya kamera ini, kamera ibu saya juga. Saya diem-diem ambil, kan ditaruh di tas ibu saya nih. Saya ambil diem-diem, gitu kan. Buat rekam video sulap malamnya, kuping merah-merah ya kan. Dicewer, tadi mama cariin di kantor jadi. Ternyata saya pakai, diam-diam gitu kan. Nah, karena kamera ini tapi jadilah video-video Tara Arts ya kan, lalu kita jualan sulap, jadi laku Pak, karena tahun 2008 kebetulan kan ada acara The Master gitu kan, jadi makin laku lah ibaratnya. Nah, tapi intinya saya mau bilang bahwa pada saat itu hanya dengan tools ini yang penting lakuin aja. Lalu tahun 2009 akhir tiba-tiba kok kita tertarik untuk membuat channel film. Karena sebenarnya kalau mau jujur kita maniak film udah lama. Dari kita kecil-kecil karena bokap kita almarhum ya, almarhum ayah kita selalu bawa kita ke bioskop nonton film, selalu setiap ada film baru pasti ditonton ya. Jadi kita maniak film dan kita akhirnya coba-coba yuk bikin film gitu kan. Tahun 2009 akhir terjadilah Pak. Jadi pada saat itu kalau nggak salah 2009 itu lebaran ya, dimana kita kumpul bareng keluarga gitu. Itu sekitar bulan Desember. Hah? Iya, kalau nggak salah pada saat itu ya. Habis itu kita bikin video, ya kan, pakai kamera ini. Ya, ini dia videonya.
videonya ini kalau jujur kualitasnya ya sepadanya, tapi teman-teman bisa lihat bahkan saya pun kalau mau jujur banget ya, efek-efeknya lumayan rapi. Saya sendiri kaget dengan diri saya yang pada tahun itu komputernya aja teman-teman, itu setiap render ya pakai software pada saat itu After Effects ya, itu setiap render itu setiap 10 menit mati pak. Nggak kuat. Ternyata pas dicek ke yang ngerti komputer, oh nggak ada graphic cardnya. Kalau nggak ada grafik kan nggak ada RAM. Nggak ada RAM, cuma 500. nggak ada RAM ada 500 dan nggak ada graphic card. Jadi benar-benar tuh komputer ngalor ngidul aja, jalannya tuh komputer ya. Karena emang komputer punya bapak saya juga buat kerja gitu kan, buat kerja kantor bukan buat edit gitu. Tapi jadi aja tuh video, ya kan? Pas upload juga banyak dikatain. Konten lu saya dilihat semua lah yang jelek-jelek. Ya kan? Baru mulai udah dibikin depresi, nggak ada deh loh gitu. Gua dilihat mau gitu kan. Tapi tidak membuat kita berhenti. Habis itu kita bikin lagi. Tapi akhirnya enak juga dong. Di komen mulu kan, wah kualitas jelek. Akhirnya kita ngumpulin duit, ya kan, ketemu lebaran karena pada saat itu kita masih kuliah ya. Udah gitu saya pakai berhenti kuliah lagi, ngikut Indonesia Got Talent. acara ini kan nyanyi waktu itu. Nah, terus kita nabung beli kamera pocket teman-teman. Kamera pocket yang bisa dilipat gini layarnya, gitu kan. HD, HD-nya merek Spectra ya. Spectre mah 007. Beon Spectra. Ya, gue masih ingat mereknya tuh. 700.000 apa 800.000 ya, sekitar segitulah. 800. Kelemahannya cuma satu, HD-nya sebenarnya Gramedia lagi. beli di Gramedia. HD-nya nggak full HD tapi 720p. Tapi dulu mah udah HD, udah lumayan bagus lah. Dengan kamera kayak gitu teman-teman bayangin. Nggak bisa fokus, nggak ada fokusnya pastinya ya. Semuanya fokus. Kamera kayak gitu, ya kan? Baterainya pak, setiap 10 menit Iya kan. habis, gue inget banget. Baterai cuma 3, baterai A ya, biasa A2 ya. A2 biasa 3. Baterai jam dinding ya. Habis setiap 10 menit pak, ya kan? Tapi dengan komputer juga masih belum upgrade ya, masih komputer yang tadi lama yang biasa kita pakai Olympus tadi. Kita bisa menghasilkan video ini. We meet again at last, Tara. So, do you want to finish this? With pleasure. Wingardium Leviosa.
sekedar cuplikan ya dari video yang kita hasilkan dari kamera itu. Wah, mati. Nyala lagi deh. Oh, Edan nih orang nih. Ya, Edan adik saya. Dia matiin lampu baru terus dia bilang, ya, ini ya, terlalu kreatif jebol. Ada sedemikian rupa dia di sini bocor gitu loh. Kebanyakan mikir, dasmu. Oke, jadi itulah dia video yang kita hasilkan dari kamera pocket tadi. Teman-teman rasakan ada perubahan nggak? Baik dari dua hal, skill maupun gear. Gear, jujur, karena kita budget, jadi kita nabung sendiri, beli kamera itu 800.000, ya kan? Tapi ada perubahan nggak? Ada dong. Nah, kalau skill kok abang bisa kayak berubah jauh banget. Yang tadi cuman kayak After Effects kayak 2 dimensi, maksudnya ya, visual effect 2 dimensi. Sekarang ada mobilnya lah, gubrak-gubrak, walaupun masih, kalau lihat sekarang sih jelek banget ya. Tapi pada saat itu keren banget gitu loh, ya kan? Mobil gitu-gitu. Gimana bang, rahasianya apa? Internet. Ya, jadi Google adalah seperti bayangin kumpulan Anda di depan Anda nih ada kumpulan ya, guru, maestro, sarjana, ada juga dosen-dosen ya kan, profesor semua ngumpul Pak. Google namanya. Ya, lu nanya apa di Google? How to bla 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 cooking tutorial how to ya, gue belajar dari Google dan YouTube pada saat itu. Jadi gear sambil upgrade juga, skill upgrade juga, ya kan? Kalau bisa dua-duanya. Jadi, tapi tetap saya harus tekanin ke teman-teman ya. Kalau saya pribadi, kita ya, Tara Arts, itu adalah motonya apa adanya dan adanya apa. Maknanya apa? Maknanya adalah apa adanya dulu. Misalnya kita adanya apa? Adanya kamera ini. Ya udah, shoot dulu pakai kamera ini. Ibaratnya itu kalau bahasa agamanya ya, syukuri apa yang ada. Yang ada itu kita syukurin dulu, kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, gunakan semaksimal mungkin dulu yang ada, ada sambilnya. Jangan cuma maksimal yang ada terus udah cukup. Salah juga. Maksimal apa yang ada sambil kita doa, kerja keras untuk aiming yang lebih baik, ya kan? Kita selalu gitu. Dapat kan tadi cerita belum selesai nih teman-teman. Dapat tadi kamera pocket, nabung lagi, upgrade lagi teman-teman. Kita gear ke Olympus EPL1. Dan ini kita beli aja ditipu, ya. Jadi kita beli waktu itu era Olympus EPL2. 2011 ya, 2011 awal. EPL2 kita nanya di suatu toko gitu ya, kamera apa yang terbagus? Padahal kamera terbagus tuh pada saat itu tau nggak apa ya? Apa? Canon 550D. Oh iya, itu kan lagi gempar ibaratnya di dunia, tapi kan kita jujur, kita dunia nggak ngerti ya, jujur aja nggak ngerti gitu aja deh, itu bahasa gampangnya. Jadi kita cuma nanya dengan polosnya, kamera apa ya bagus ya? Buat video. Ini Olympus EPL1 gitu, bagus gini, bener bagus kamera ini, gue nggak bohong. Kamera ini pada masanya nih, gue kasih tau sama lu, fotonya juga nih, ya kan? Bagus kali. Cuma bikin gue kesel Pak. Pada saat gue beli, udah keluar EPL2-nya. Gue dikasih EPL1 dengan harga EPL2. Lucu deh tuh toko. Lucu banget. Udah tutup lagi sekarang. Kalau enggak gue datengin tokonya ya. Itu di kacanya gue tulis pakai spidol permanen, kampret. Gitu, ya kan? Jujur aja bilang, gue waktu itu tanya yang terbaru dan yang paling banyak orang pakai apa ya? Ini loh, dia bilang buat video. Padahal saat itu yang lagi gempar tuh Canon 550D. Tapi ternyata gue gak nyesel juga. Ini ternyata kameranya untuk foto sih ya. Jujur gue buat foto, it's beautiful. Olympus sampai sekarang tuh ngetop, fotonya keren. Sampai teman-teman gue yang fotografer juga bilang foto Olympus nomor wahid, ya. Untuk video pada saat itu padahal EPL2 kakak adeknya jauh lebih bagus Pak. Dan dia ngejual toko itu hari ini harga EPL2 asli harga itu udah tinggal. Kalau nggak salah lensanya bisa diganti lebih banyak deh. EPL2 tuh bisa pakai lensa. Enggak sama EPL2. Sama ya? Sama, cuman kemampuan dia di low light, apa-apa lebih bagus, lebih enteng, lebih kecil. Hancur low light. Ini masih rekam cuman di full HD-nya paling mentok 720p. Udah gitu filenya gede banget, AV-nya tuh uncompressed gitu. Jadi gede, filenya tuh gede intinya dari kamera ini kalau videonya. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan kamera ini, kita menghasilkan untuk dari segi film ya. Ini dia.
tenang. Jangan banyak gerak. Jangan banyak suara. Film Bridge to Dinosauria ini adalah film pendek yang kita kerjakan juga. Kalau mau jujur ini adalah saya bilangnya project gila-gilaan, ya. Dengan kamera yang baru beli, ya, pada saat itu. Ya udah nggak begitu lama sih, sekitar Juli kan kita beli ya, pertengahan tahun lah gitu. Terus kita ngikut lomba itu pas akhir tahun ya, akhir tahun 2011 dengan Olympus ini, ya, Bridge to Dinosauria itu, ya kan? Dan itu juga pas lagi syuting Bridge to Dinosauria, si Gemma nanya, Gemma tuh adik saya yang ngomong ya, dia nanya, manggil saya AA kan, ini lo nyuting dinosaurus, tahu nggak lo cara 3D dinosaurus? Saya bilang bisa, ya kan? Padahal gimana ya? Dalam hati gue mikir gitu loh, gimana ya? Gue belum pernah sama sekali namanya animasi 3D yang pakai ibaratnya tulang bones gitu, yang animasi pakai tulang lah. Kalau yang sebelum-sebelum pakai mobil kan cuma nggak ada tulangnya gitu loh. Nah, pakaian tulang belum pernah sama sekali. Tapi gue bilang, udah ngerti gampang. Jadi apa nih, kenapa dia? jadi gue syuting dulu, ya kan? Belakangan Pak, baru lihat tutorial di YouTube bagaimana cara. Padahal itu deadline-nya tinggal 2 minggu kalau nggak salah. Akhirnya set semua selesai. Komputer pakai nggak kuat dulu lagi. Komputer pakai masih, walaupun udah upgrade. Pada saat ini gue udah upgrade komputer. Nggak bisa upgrade lagi. Tapi masih juga nggak kuat pada saat itu karena ya semakin komputer upgrade, toolsnya upgrade juga. Jadi kan makin berat dong komputernya. Sementara skill gue juga makin dipaksa sebenarnya kalau jujur pada saat itu. Gue maksa gimana caranya gue pelajarin. Dapat semua tutorialnya, jadi filmnya Pak. Ya kan? Akhirnya yang terjadi adalah kita menang juara 1. Ya, itu adalah lomba nasional ya yang diadakan salah satu merek kopi gitu ya. Kita juara 1. Dari situ kita memenangkan gear apa, Gem? Ini dia Pak, nih Pak lagi saya keluarin Pak. Gem. Nih. Ta-da-da-da. Canon 5D Mark II. Kita memenangkan Canon 5D Mark II dari situ ya. Jujur aja pertama kali punya kamera ini itu bagaikan mimpi. Ya, karena benar-benar mimpi Pak. Jadi pas kita ikut lomba itu tuh, semoga menang juara 1 itu Canon 5D Mark II, hadiahnya pengen banget dapat lu. Jadi Canon 5D Mark II itulah hadiahnya. Dan dapatnya juga dengan lensa kitnya dia. Hadiahnya adalah Canon beserta lensanya 24-105. Dari ini, wah banyak foto-foto yang saya bikin, lalu video-video, apalagi ibaratnya tuh Tara Ars movie ya. Dan semua Tara Ars basically ya, video-video yang teman-teman lihat di semua Tara Ars dari tahun 2012 awal sampai 2015 itu dengan Canon 5D Mark II ini ya. Lalu di sejak 2011 awal tuh kan saya udah mulai partner dengan YouTube ya, padahal saat itu saya kerja freelance kan, freelance lebih ke visual effect teman-teman, visual effect freelance bla 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 bla. Tapi karena kita udah punya toolsnya, kita fokus di YouTube, lama-lama penghasilan dari YouTube melebihi yang freelance, akhirnya bla 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 bla. 2015 awal sebenarnya saya nabung dari 2014 ya, saya nabung, kebelilah Sony A7S, yaitu kamera yang lagi dipakai buat merekam sekarang ini ya kan. Dari situ saya mulai tuh teman-teman upgrade gear macam-macam, ada lampu ya, karena buat film itu teman-teman ya nggak melulu kamera ya, jangan salah, banyak orang gini kamera, nonton film ya kamera aja gitu ya. Lensa sama pentingnya ya. Banyak yang bilang kan, bang, walaupun kamera juga banyak yang bilang kan, bang, saya nggak perlu ini deh full frame, ini aja udah salah ya. Kenapa coba saya dari Olympus ini ke Canon 5D Mark II itu kayaknya videonya rasanya beda gitu, karena Olympus ini dari segi apa istilahnya dalamnya itu sensor. Dari segi sensor Olympus itu hanya micro four third kecil ya. Kalau misalnya itu ibaratnya ukuran sensor itu segini gitu ya. Nah kalau yang full frame 5D Mark II itu ukuran sensornya segini gedenya. Jadi yang tadi segini, ini segini, jauh lebih besar. Keuntungannya apa bang bedanya? Sensor semakin gede semakin bokeh. Apa itu bokeh? Bokeh adalah area di mana
nggak fokus ya, misalnya fokusnya ke saya, belakangnya ini blur banget ya, itu namanya bokeh teman-teman, julukannya. Dan bokehnya itu semakin blur ya, semakin gede sensornya. Kelebihannya juga semakin gede sensor adalah semakin dia noise-nya dikit gitu. Semakin kecil sensor, noise-nya semakin banyak. Makanya kamera-kamera yang micro four third atau yang APS-C biasanya noise-nya lebih banyak daripada yang full frame. Itulah kenapa A7S ini banyak yang gilai Pak, udah full frame sampai 100.000 kalau mau jujur masih usable. Gila nggak? 100.000 ISO masih usable kamera yang satu ini, Pak. Edan. Gitu. Nah, tapi ngomongin soal gear teman-teman, saya tuh sekarang itu lebih invest ke lensa. Saya beli lensa yang contohnya ini Samyang 24mm 1.4, bukaannya 1.4. Jadi bokehnya tuh sangat bokeh banget. Nah, kalau teman-teman mau lihat film apa yang saya hasilkan dengan lensa ini, ada Gojek ya. Film Gojek yang alhamdulillah juga menang, walaupun pada saat itu menangnya apa sih? People's Choice ya. Tapi ini hanya menggunakan lensa ini dan Canon 50mm 1.8 ya kan, hanya 2 lensa di film itu. Tadinya mau hanya 1 lensa doang, maksudnya biar stylish kayak film Leonardo DiCaprio yang menang Oscar apa tuh? The Revenant. The Revenant. Tapi akhirnya ada beberapa yang harus emang pakai 50 miliar sih. Akhirnya jadi 2 lensa ini pakai gitu teman-teman. Tapi akhirnya makin kesini saya makin invest lensa. Tapi makin kesini kok entah kenapa tergiur dengan namanya 4K gitu kan. Sementara kamera 4K masih pada mahal, akhirnya saya beli Sony A6300 ya. 4K di kamera yang satu ini, aji gile, aji konde ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat seperti apa 4K-nya itu tajamnya dari A6300, karena ini sebenarnya 6K yang di downscale ke 4K. Jadi tajamnya nauzubillah. Jadi teman-teman kalau mau nonton silakan nonton sketsa yang nggak berguna ini ya di channel Taras Network. Tapi teman-teman bisa melihat ketajamannya ya di video itu, tajam banget. Bahkan ketika sudah diupload ke YouTube, teman-teman masih bisa melihat tajamnya itu bukan karena tajam sharpness ya. Kebanyakan di DSLR, nah ini DSLR contoh Canon 5D Mark II itu tajam itu karena di sharpness. Jadi ada fitur sharpness di kameranya. Kalau kamera-kameranya Sony, kenapa saya suka? Tajamnya itu karena informasi yang dia dapetin dari kameranya. Jadi kameranya tuh menangkap detail. Jadi misalnya teman-teman arahin ke baju ini, serat-serat serabut bajunya ini ketangkap sama kameranya. Kalau di Canon udah blur semua soft. Canon tuh soft semua di muka, soft. Kalau ini tajam. Apalagi ada A6300 ini tajam banget Pak. Gitu. Jadi akhirnya saya beli A6300 buat 4K-nya. Tapi makin kesini juga saya menyadari bahwa saya kalau bikin film agak ribet ya, karena beberapa film agak ribet kalau cuma satu kamera. Akhirnya saya beli A7S. Tadinya saya mau A7S yang biasa ya. Untuk yang keduanya akhirnya saya beli A7S 2 Pak. Ini dia. Oke, setelah A6300 tadi itu sebenarnya udah bagus banget, tapi itu kan belum full frame ya. Sulitnya belum full frame adalah jarak pandangnya aja. Kan semakin besar sensor kamera teman-teman, itu akan semakin memperlebar jarak pandang. Jadi misalnya saya berdiri di sini nih, saya pakai kamera full frame, ya kan? Saya shot teman saya misalnya di sana dengan misalnya 24mm lensanya, itu misalnya dapat muka dia segini, misalnya gitu ya. Lalu dengan APS-C misalnya, A6300 kan nggak full frame, dia sensornya lebih kecil lagi, namanya APS-C sensornya. Itu misalnya saya dari tempat yang sama dengan lensa yang sama 24mm, dapetnya bisa cuma segini. Ya. Kalau saya pakai Olympus saya yang dimana sensornya adalah micro four third, atau misalnya teman-teman punya kamera Panasonic GH4 atau GH5 gitu yang baru ya, dengan lensa yang sama 24mm, dapetnya cuma mungkin hidungnya doang segini gitu kan, berdiri di tempat yang sama dengan lensa yang sama. Jadi itulah kenapa saya tertarik banget dengan full frame gitu ya. Akhirnya karena soal itu saya belilah ini dia Pak, adiknya dari A7S, yaitu A7S Mark II. Jadi saya punya 2 kamera. Fungsinya apa? A7S 2 Pak. Ya A7S 2 maksudnya. Fungsinya apa kenapa saya punya 2 kamera? Jadi kalau ada suatu scene di mana kadang-kadang agak-agak males kalau mau jujur ngatur lampu bolak-balik. Sebenarnya bukan masalah lampu sih, actingnya lah, biar dan pas syncing audio lebih gampang. 2 kamera aja, ya kan? Misalnya dia ngomong berdua dari sini sama dari sini, biasanya kan, kita dari sini angle misalnya A sama B ngomong, kita rekam A dulu sampai habis, ya kan? Ulang lagi, adegan yang sama, sekarang saya rekam yang B. Capek aktornya, sayanya lebih capek lagi Pak, gitu kan? Akhirnya udah kamera, walaupun harganya nggak lucu yang ini, tapi
Apakah worth it bang? A7S Mark II dengan harganya yang sangat luar biasa kampret itu? Jujur worth it. Jadi terutama stabilizationnya, 5 axis stabilizationnya di sensornya. Jadi di bodinya ini ada stabilization, yaitu sensornya. Dia stabilisasi lensa apapun, walaupun lensa itu tidak memiliki stabilization, jadi stabil sama dia. Ya, kalau teman-teman mau versi murahnya, tapi sayangnya sensor agak lebih kecil dikit, APS-C Sony A6500. Terus banyak yang menanya gini, bang, emang apa bedanya bang? Misalnya nih, saya punya micro four third, ya kan? Saya pakein aja lensa yang lebih besar, misalnya 10 mili gitu kan, sama equivalent dengan 24 milinya di full frame. Salah, beda. Ruang lingkup yang didapat iya, misalnya saya pakai full frame, berdiri tempat yang sama, pakai 24 mili, dapatnya misalnya untuk syuting orang di depan saya segini, gitu kan? Terus saya pakai micro four third dengan 10 mili, sama, dapatnya segini juga. Tapi feel-nya beda. Lensa itu punya feel masing-masing. Semakin wide lensa, itu feel-nya akan beda, Pak. Feel-nya akan semakin trust action. Kenapa trust action? Karena pinggir-pinggirnya distort. Ya, contoh lensa di HP saya nih, smartphone. Ya, smartphone saya ini lensanya itu karena ya dia pastinya sensornya kecil banget ya. Jadi lensanya itu di-widen banget sama dia. Akhirnya kalau teman-teman perhatiin deh, pakai lensa dari kamera, terus teman-teman ke muka gini, ke pinggir-pinggirin deh. Muka teman-teman tuh ditaruh di pojok-pojok sini. Gitu ya. Lonjong gitu. Lonjong. Karena distort. Gitu. Distorsi yang dihasilkan karena lensa yang wide. Saya jadi lebih tampan dong, Pak. Hah? Lebih ganteng. Susah juga sih, nggak bisa dibilang lebih gampang juga. Saya keluar. Dia mau keluar dari taraan malah cuma bilang gitu doang. Nggak bener, Pak. Oke, jadi itu dia teman-teman intinya. Jadi pada dasarnya teman-teman butuh dua-duanya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanya lebih penting mana, Bang? Gear atau ini. Nah, sebelum itu saya pengen ngomong juga lighting, ya. Jangan sekali-sekali lu bilang, lighting dengan misalnya, jangan sekali-sekali lu bilang, lighting dengan ini sama aja kok bang. Jidatmu ya. Lighting begini sama lighting segede bagong yang dipakai buat film beda lah apa jadinya. Ya, jadi jangan sekali-sekali lu sama-samain gitu kan. Emang gear mau nggak mau harus upgrade. Tapi tetap ada cara murahnya. Kalau teman-teman bisa ngulik di internet tuh pasti ketemu. Ya, pasti ketemu cheap lighting gitu-gitu pasti ada tutorial gitu. Contoh lighting 2 soft ini yang lagi menghadap ke saya, dua light ini teman-teman menghadap ke saya, 2 lampu soft ini. Harganya total 1, 2 ya. Harganya total 2 ini beserta green screen lipat saya beli cuma 1,5 juta. Cuma itu mahal. Untuk segi lighting itu termasuk sangat murah sekali teman-teman. Itu jujur aja, sangat murah. Biasanya lampu LED 1 biji aja itu 3 jutaan, Pak. Ini gue beli 2 di luar negeri belinya sih 1,5 juta. Sudah sama green screen lipat, Pak. Murah kan? Murah banget, bukan murah lagi. Gitu. Tapi intinya, apakah gear harus upgrade? Harus gitu. Itu mempengaruhi kualitas film kita juga. Karena film itu banyak, Pak. Aspek untuk film look itu tuh entah kenapa kalau di anak-anak muda zaman sekarang kayaknya color grading. Film look itu color grading. Endasmu. Film look itu banyak, Pak. Acting. Menurut gue yang utama pasti film look tuh acting. Kedua audio pastinya. Jangan remehin audio. Audio busuk, film lu busuk. Udah gitu aja. Audio, musik busuk film lu. Baru gambar, baru lain-lain lagi. Lighting sih penting juga sih. Penting semua sih. Kalau mau jujur, jadi jangan lu kira bikin film gampang. Lu kira itu kredit banyak orang apa itu? Hah? Ada yang magangin lampu, ada yang kipas-kipas, ada yang special effect kan, misalnya ada meledak dia tekan bomnya boom gitu. Hah? Lu kata kagak pakai kerja itu Pak, kerja Pak. Gila lu kalau bilang apa kerja Pak. Wah, edan lu. Hah? Lu bikin Indomie aja kalau mau cepat. Saya mau, Pak, lapar. Nggak itu intinya sih. Intinya saya, bapak ngerti intinya kayak ini. Tapi intinya adalah teman-teman, kita butuh dua-duanya. Kita butuh skill, itu paling penting sih, karena itu diri kita sendiri. Tapi jangan lupa untuk upgrade ya. Kenapa? Nggak penting, Pak. Masa peralatan mahal kagak bisa syuting ya sayang juga. Itu dia makanya. Jadi kenapa ya kan? Karena ya, katakanlah kita punya gini deh. Katakanlah gini, ada 2 orang dengan skill yang sama. Ya kan? Tapi yang satu megang cuma pistol doang, yang satu Gatling gun, Pak. Ya pasti yang Gatling gun membunuh semua orang, Pak. Kan gitu ya kan? Nah, tapi di samping itu juga jangan juga, gue punya Gatling gun.
tapi kagak tahu cara gunainnya. Sementara yang pakai pistol jago bener, ya kalah juga sama yang pakai pistol doang sih kalau mau jujur gitu kan. Dan itu banyak di kayak festival film yang cuma pakai kamera handphone doang dia bisa menang festival film loh teman-teman. Ada tuh kemarin tahun 2014 2015 gitu kan yang menang festival film itu cuma pakai kamera iPhone dia, Pak. Menang festival film. Nah, tapi ada tapinya, skill dia udah selangit. Kalau orang skill selangit, Pak. Ibaratnya dia tuh hanya dari segi artistik aja, dia menggunakan tools yang seadanya tuh jadi masuknya ke artistik. Tapi bukan berarti dia ogah pakai tools lain, Pak, gitu. Jadi intinya kalau dari saya penting dua-duanya pastinya. Tapi ingat moto kita yang penting dan saya saranin dan juga kasih tahu ke teman-teman, moto kita adalah apa adanya dan adanya apa. Intinya adalah yang ada gunain dulu. Ya, jangan menanya, Bang Tara punya A7S Mark II, gimana buatnya? Ya, lu budak dari tadi gue bilangin awalnya pakai ginian, hah? Gue mulai dari ginian, lu jangan ini. Nggak enaknya orang Indonesia tuh lihat suksesnya doang. Awal lu lihat, hah? Lihat awalnya nggak? Awalnya begini. Masa lu lebih enak lagi. Zaman lu kamera smartphone murah-murah ya kan, 500.000 sekarang. Kamera beginian kan dulu harganya 3 juta ini. Kamera begini 3 juta, Pak, asal tau aja zaman dulu 3,2. Sekarang lu smartphone 800.000, kameranya lebih bagus daripada ini. Nah, terus apa lagi masalahnya? Nah, masalah ya kan? Lu mau apa? Bang, mic jepit mahal, Sennheiser, abang pakai Sennheiser harga 6 juta mahal. Lah, zaman sekarang lu download aplikasi recorder di App Store, lu pakai headset apapun yang lu dapat dari kamera lu, dari handphone lu maksudnya, lu taruh di baju lu, ya kan? Layaknya mic jepit, rekam. Suaranya sama bagusnya. Edan kan? Edan. Zaman gue belum ada dulu. Lu udah ada. Enak mana? Oke teman-teman, jadi itulah kesimpulan aku. Teman-teman nanya gear apa skill dulu. Kalau nanya mana yang lebih dulu, saran gue kembali lagi bukan masalah dulu, ya, tapi masalah lu pinter memilah mana yang harus duluan karena sesuai kepentingan. Memilih dan memilah mana yang harus duluan pada saat lu mau membuat sesuatu itu, gitu loh. Yang penting adalah apa adanya dan adanya apa. Gunain dulu semaksimal mungkin apa yang ada, baik skill lu maupun tools lu, sambil jangan lupa, lu harus punya cita-cita untuk upgrade, gitu. Jadi manusia harus naik tangga, Pak. Jangan turun tangga. Wah, gawat gitu. Ya, itu kalau di agama Islam tuh ada hadis Nabi ya. Jika kamu sama aja dengan hari yang kemarin, itu aja udah termasuk merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Wah, jangan dong gitu. Oke teman-teman, jadi itulah kesimpulan dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau tanya lebih detail, nanti akan saya buat video terpisah ya. Tools apa aja yang saya punya misalnya untuk membantu memperindah pembuatan film misalnya teman-teman. Gear apa yang saya punya, Bang? Misalnya Abang punya kok saya lihat di video-video Abang ada juga yang komen kan. Video-video Abang tuh kayaknya filmic banget gitu. Lensanya tuh lensa apa sih, Bang? Ada yang udah tahu juga bahwa penyebabnya tuh misalnya di scene ini jadi bagus tuh karena lensa ini. Nanti saya akan buat tutorial terpisah, ya kan? Pastiin teman-teman like, share, subscribe. Sampai jumpa di video Trans Network yang berikutnya. Ya, mati setengah. Nyala lagi deh. Ini kayak mau merusak lampu gua deh. Dia mau merusak lampu gua ini. Pelan-pelan dia pasti loh. Adek sendiri, tapi boleh nggak gue tanya sama temen-temen ya? Nampar adek tuh dosa apa nggak? Kenapa dia? Latihan muka apa biar refresh gitu loh. Saya kan tembem nih, agak turun kalau di kamera, jadi harus di kaku, sumpah tadi otot di ball hair tuh kayak gimana gitu, kayak nyangkut di sini pas gue gini ya. Nyangkut, Pak.